Serba-serbi Bang Sobat Takwid di Sili Ditampung. Horas. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan atau aku akan menuturkan apa isi dari kekerabatan antara marga Tampu Bolon dan marga Silelai. Dan menurut aku sendiri, perpaduan itu sangat sweet karena sampai detik ini masih bisa dijaga. Apa sih yang membuat mereka itu berpadan sampai sebegitu kuat dan kokoh? Dan untuk aku, spesial untuk aku sendiri yang aku terlahir sebagai bulu Tampu Bolon, aku bangga ada di antaranya. Perpaduan itu dimulai dari kesasarnya anak dari Raja Paman Silelai. Ya, waktu itu di zaman dahulu anak dari Paman Silelai itu kesasar di kawasan Tuan Syubil, kawasan tempat Tuan Syubil meremahan atau mengembala. Jadi anak dari Paman Silelai itu kesasar ke sana dan tidak tahu jalan pulang kemana. Namun Tuan Syubil itu bertanya, dari mana asalmu nak? Di mana orang tuamu? Bisakah aku mengantarkanmu ke sana? Namun sayangnya anak dari Paman Silelai itu tidak dapat menjelaskan di mana letak asalnya berada, sehingga Tuan Syubil tidak bisa mengetahui alamat pastinya di mana dan dia tidak bisa dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun melihat kondisi seperti itu, Tuan Syubil berinisiatif mengangkat dia untuk menjadi pekerjanya sekaligus menjadi anaknya. Dan setelah kejadian itu, resmilah anak dari Silelai ini menjadi anak angkat dari Tuan Syubil. Dia disayangi layaknya anak sendiri di rumah Tuan Syubil. Sampai suatu ketika Raja Paman Silelai menemukan anaknya di kawasan itu, lalu bertanya kepada anaknya, Kenapa kamu di kawasan ini? Siapa yang merawatmu di sini? Siapa yang menjagamu di sini? Tanyanya kepada anaknya. Namun anak Raja Silelai itu menjawab dan memberitahukan tentang sosok Tuan Syubil ini yang sudah berbaik hati menyayanginya layaknya anak sendiri. Mendengar cerita dari anaknya, Raja Paman Silelai menjadi tumbuh rasa cinta untuk bersaudara. Nah, setelah mendengar cerita dari anaknya, bertemulah Raja Paman Silelai dengan Tuan Syubil. Nah, disitulah mereka membuat kesepakatan bahwa keturunan dari Tuan Syubil juga merupakan keturunan dari Raja Paman Silelai. Begitupun sebaliknya, keturunan dari Raja Paman Silelai menjadi keturunan dari Tuan Syubil. Dengan catatan, keturunan Tuan Syubil menjadi abang atau akang Doli, dan keturunan Paman Silelai menjadi adik. Dan perpadanan itu atau perjanjian itu terjaga sampai saat ini. Dan belum ada ceritanya marga Silelai dan Boru Tampu Bolon itu menikah atau menjadi keluarga gitu, marsibuetan bahasa Bataknya, atau menikah gitu. Tidak ada, karena sampai sekarang baik Tampu Bolon maupun Silelai menganggap perpadanan itu masih ada, dan aku berharap itu ada sampai nanti hayat, sampai mungkin di end kali ya, wishnya sih gitu. Nah, dan yang paling sweetnya itu adalah Tampu Bolon itu kan cuma berpadan sama Silelai, tapi kebanyakan kita ini yang tinggal di kota-kota ini atau kita yang udah merantau jauh dari kampung halaman ini menganggap seluruh Silelai itu beserta Silelai Sabungan itu menjadi kerabat dari Tampu Bolon, dan itu sangat sweet gitu, karena mereka jadi, for example, cerita It's My Story
Di perantauan, aku pernah merantau dan aku bertemu dengan silai sambungan gitu. Kamu baru apa gitu? Aku baru Tampu Bolon dan aku jadi dijaga gitu. Padahal mereka cuma marga silai sambungan. Yang Padan sama Tampu Bolon itu cuma silalahi, bukan silai sambungan. Namun karena Padan itu, aku jadi dijaga gitu. Wow, itu sweet, itu lebih dari ekspektasi yang aku bayangkan gitu. Dan aku harus bangga dong, dan aku bangga menjadi orang Batak gitu. Terkhususnya aku memiliki Padan itu, ya aku bangga. Nah, dan ada lagi fun fact-nya. Semisal ada marga Tampu Bolon dan marga Silalahi itu memerlukan aku, dan yang harus aku dahulukan itu marga Silalahi pada aku, bukan Tampu Bolon. Semisal ini contohnya, aku berdampingan atau aku bertetangga dengan marga Tampu Bolon dan juga Silalahi. Nah, kedua dari tetanggaku ini sama-sama kehabisan garam di rumahnya, jadi mereka meminta ke rumahku, meminjam ke rumahku. Namun garam aku tuh nggak cukup untuk bagi dua gitu, harus kukasih ke salah satu dari mereka. Nah, aku diajarkan gitu sama orang tuaku, kalau aku di dalam posisi seperti itu, aku harus mengutamakan padanku Silalahi. Karena aku harus menjaga Padan itu sampai sekarang. Kalau aku boleh menyelamatkan satu, aku harus menyelamatkan Silalahi, baru aku menyelamatkan diriku sendiri. Karena Tampu Bolon itu diriku sendiri dan Silalahi itu Padanku. Janjiku itu harus kujaga gitu. Menurut kalian sweet nih? Kalau untuk aku pribadi itu terlalu sweet, karena aku diajarkan orang tuaku untuk nge-treat seperti itu dan aku menjalankannya. Namun aku juga di-treat sama marga Silalahi gitu. Setiap marga Silalahi aku jumpain itu nge-treat aku seperti itu. Itu terlalu sweet, dan itu anugerah untuk marga Silalahi maupun Tampu Bolon. Dan semoga wishnya itu akan terjaga sampai selama-lamanya. Begitulah cerita dari harta rombongan marga Silalahi dan Tampu Bolon, ataupun kekerabatan antara marga Silalahi dan Tampu Bolon. Semoga yang mendengar video ini bisa menjadikan sedikit info ataupun sedikit bermanfaat. Mungkin ada kata-kata yang hiperbola atau berkelebihan, mohon dimaklumin karena ini adalah konten baruku yang baru aku jalanin dalam 1 bulan ini aku jalanin. Dan mungkin bila ada orang tua yang melihat konten ini, aku kurang dalam menyampaikannya, pesanku kurang dalam menyampaikannya, atau bahkan aku memiliki kesalahan dalam menyampaikan video ini, mohon dikritik agar kedepannya aku bisa menjadi lebih baik lagi. Dan di akhir kata, aku mau bilang, Mauliate, terima kasih, thank you, kamsahamnida, subscribe for more video. Haras.